puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari Jumat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bertemu semua di sekolah dalam kegiatan sehari-hari untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, terutama tingkat putra. Semoga kita masih diberi kesehatan, umur panjang, serta kemudahan semuanya urusan sampai ke depan nanti persiapan penamatan. Amin. Pada hari ini mohon maaf guru-guru, saya selaku CGP Angkatan 10 yang ditugaskan di TK Putra untuk sedikit berbagi ilmu, berbagi praktik baik, berbagi ilmu yang saya dapat, pembelajaran yang saya dapat selama program pendidikan guru penggerak, terutama masalah budaya positif yang akan kita kerjakan di sekolah kita ini ke depannya. Insya Allah akan berjalan pada nanti semester ke depan kita berkolaborasi semua, bekerja sama untuk meningkatkan kita punya pembelajaran dan kualitas sekolah kita di TK Putra. Amin. Lanjut slide yang pertama. Oke. Sebenarnya ini budaya positif kita sudah jalankan, kita sudah laksanakan di sekolahnya kita. Tetapi mungkin masih ada, kalau misalnya 90% kita mungkin masih kategori di 70 ataupun 80%. Terutama ini, masalah ini. Apa sih itu yang dinamakan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang mendukung perkembangan murid menjadi pribadi yang kritis, hormat, bertanggung jawab. Guru memegang peranan sentral dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Maksudnya begini, kita itu guru menjadi titik utama untuk menciptakan budaya positif di sekolah tersebut. Jadi kalau dari diri kita itu tidak muncul keinginan untuk menciptakan budaya positif, maka kita tidak akan menerapkan langsung kepada siswa-siswa kita. Nah, untuk budaya positif ini dia langsung bersinergi dan langsung bekerja sama turun langsung dengan pendapat Ki Hajar Dewantara. Nah, pendapat Ki Hajar Dewantara ini kan ada menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini maksud saya, karena kita berada di level tingkat dasar pendidikan anak usia dini, jadi kita itu memang diharuskan untuk lebih menuntun anak-anak. Jadi perilaku, tutur kata, kebiasaan, pembudayaan positif itu sebenarnya harus bersinergi langsung dengan anak. Jadi terbawa langsung sama anak. Jadi kalau tingkah laku kita itu tidak sesuai dengan kepribadian kita, maka anak dengan sendirinya akan meniru. Ini yang saya maksud. Lanjut, slide kedua. Oke, nah ini tadi yang saya maksud dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama itu sistem AMO, kita sudah paham itu sistem AMO, yaitu mendidik anak dengan memegang asuh, asah, asih. Jadi kita mengasuh, kita mengasah, dan kita mengasihi. Itulah sebenarnya filosofi yang terdaftar di pendidikan anak usia dini. Terus ini kodrat alam dan kodrat zaman. Maksud saya di sini kodrat alam seperti yang kemarin kita sudah bahas pada saat ini yang penilaian untuk kategori itu pemberian reward. Ini yang saya maksud di kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa saya kemarin itu menuntut supaya budaya lama kita hilangkan, kita beralih ke budaya baru yang lebih bagus. Ini dia di kodrat alam. Karena setiap anak itu mempunyai potensi, minatnya, kreativitasnya, kebutuhannya yang berbeda-beda. Jadi kalau kita kayak kemarin memberikan reward, otomatis kita meminta-mintakan anak. Jadi anak itu dengan sendirinya psikologisnya itu akan menurun, mentalnya akan menurun nanti. Ketika dia berlanjut nanti di SD akan seperti itu, dia akan terbawa seperti itu. Berarti saya ini dipetak-petakan. Jadi itu kemarin yang saya tidak mau kalau ada pemberian reward yang kayak kemarin pemetaan. Ini dia di kodrat alam. Terus yang di kodrat zaman yang sekarang kita laksanakan. Jadi pembelajaran itu memang harus kita kondisikan dengan kodrat zaman sekarang yang memang harus berpusat pada IT.
IT, kita harus lebih guru-guru kita usahakan lebih kreatif. Jadi nanti ke depannya insya Allah kalau nanti ini tahun ajaran baru, kita usahakan semua pembelajarannya kita memang harus dikondisikan sesuai dengan kebutuhan anak. Sekarang itu kita sudah mulai pelan-pelan dikelompokkan seperti yang tahun-tahun lalu. Pembelajarannya itu kita racing sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam satu kegiatan pembelajaran itu jangan cuma satu kali pembelajaran, kalau bisa dua, kalau bisa dua, satu kali masuk, seharusnya itu tiga, tapi karena kita kondisikan karena waktunya, jadi mungkin hanya dua dengan kondisi ruangan yang begitu ini sempit, jadi kita kondisikan dua, setelah keluar main baru kita masuk satu. Selama ini kan berjalan cuma dua, masuk satu, keluar satu. Jadi nanti kedepannya kita buat seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan saya mau kita kerjasama. Jadi apa yang saya peroleh mudah-mudahan bisa saya terapkan nanti sama teman-teman. Terus ini dari pusat pendidikan, nanti kita baca sama anak-anak. Guru berganti bermain adalah kodrat anak ini. Ini kayaknya kita sudah paham semuanya. Bermain adalah kodrat anak. Karena memang kita tidak bermain sama trilogi kepemimpinan. Nanti kita baca sama-sama lanjut. Oke, yang ini. Nah, kemarin ada yang datang pendamping saya, sempat Ibu Titi saya aja. Pendamping saya ini yang dia maksud perubahan paradigma. Pendidikan adalah suatu transformasi fundamental dalam cara kita memahami dan melaksanakan pendidikan. Ini melibatkan pergeseran dari model tradisional. Nah, ini model tradisional yang selama ini yang kita masih anut tahun 1989 itu kita masih bawa sampai sekarang. Ini yang saya maksud kita lupakan budaya lama, kita kembali ke budaya yang lebih baru. Ini yang kemarin masalah pembentukan visi misi. Kemarin kan ada pendampingan tentang saya pembentukan visi misi. Nah, kemarin sempat ditanyakan visi misinya itu sudah berapa kali perubahan. Ternyata visi misi itu tidak pernah ada perubahan dari tahun 1980 berapa itu dibentuk itu visi misi sampai sudah 2024. Ini sementara itu tahun 1800 berapa itu visi misinya, saya yakin adalah sedikit yang menyangkut, tapi sudah banyak perubahan yang sekarang. Jadi saya maksud yang ini kalau bisa nanti pembentukan visi misi yang itu yang lama kita perbaharui. Kalau memang masih bisa ada yang diambil kita ambil, kalau memang masih ada yang mau diganti kita ganti. Kita sama-sama kolaborasi semuanya. Visi misi kita usahakan itu berpusat pada anak dan pembentukan pada anak sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Yang itu yang yang 5 ya, kalau saya tidak salah. Itu kalau bisa, insya Allah mudah-mudahan. Terus tujuannya yaitu membangun budaya positif di sekolah sudah pasti. Terus yang kedua nasibnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Oke, lanjut. Oke, nah ini kadang biasa kita kepala tangan. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda dan Anda perlu menjaga tersebut karena sangat penting bagi kehidupan Anda. Ini termasuk prinsip, ada sesuatu yang memang harus kita buka, ada sesuatu yang tidak harus kita buka. Kayak contohnya sekarang kegiatan di sekolah, apapun yang terjadi di sekolah, karena itu kita punya urusan rumah tangga di sekolah. Yang wajar kita kasih keluar, yang tidak wajar kita kasih keluar, kita simpanlah masing-masing di sekolah, tidak usah dibawa. Ini maksud saya. Terus mencoba membuka kepala tangan dengan segala cara, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Nah, ini kita coba berbagi. Kalau ada yang memberikan saran kita terima, kalau ada yang memberikan masukan kita dengar, tetapi tidak boleh kita memaksakan tangannya kita untuk menutup seperti yang sekarang yang terjadi. Kita memaksakan diri untuk menutup tangan tanpa pernah mau membuka tangan untuk mendapatkan sesuatu itu. Padahal ketika kita membuka tangannya kita memperoleh banyak
sih, banyak manfaat, banyak masukan, banyak kritikan. Oke, lanjut. Oke, ini yang posisi kontrol. Posisi kontrol ini itu posisi yang ada dalam diri kita. Lanjut saja. Saya terangkan saja tentang perubahan ilusi mengontrol murid. Oke, lanjut saja. Saya mau teori kontrol sudah, lanjut aja. Oke, yang di atas tadi, slide ke-7. Oke, lanjut yang di atas dulu tadi, yang posisi kontrol. Oke, ini posisi kontrol itu adalah di mana kita bisa mengontrol murid. Sebenarnya posisi kontrol itu ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pemberi, sebagai manajer, 3 sebagai teman, 4 sebagai pembuat merasa bersalah. Itu posisi kontrol, ada 4. Tapi kayaknya kita sudah laksanakan di TK itu semuanya. Cuma 1 yang memang tidak boleh kita jalankan di TK, yaitu posisi menghukum. Tidak boleh kita menghukum. Tapi kalau manajer kita sudah laksanakan, posisi sebagai teman, pemberi buat masalah kita sudah laksanakan. Oke, lanjut. Apa itu kata disiplin? Lanjut, yang slide. Lanjut, yang 9. Oke, yes. Arti kata disiplin. Saya mau tanya dulu sama teman. Ada yang bisa jawab? Kasih sedikit masukan sama saya. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Bu Asma? Disiplin itu tentang waktu. Menurut saya. Disiplin di sekolah itu seperti apa? Memiliki waktu terbatas waktu terus seperti apa? Belajar tepat waktu, dalam tepat waktu. Oke, siap. Oke, kita lihat sama-sama apa arti kata disiplin. Lanjut dulu kita. Oke, ini dia. Disiplin artinya belajar. Disiplin itu sebenarnya kata arti dari belajar. Jadi kalau kita sudah belajar, itu berarti kita sudah disiplin. Pertama, belajar untuk mengontrol emosi, berarti kita sudah disiplin sama emosi. Disiplin belajar untuk manajemen waktu, berarti kita sudah disiplin untuk manajemen waktu. Disiplin untuk pembelajaran tepat waktu, berarti kita sudah belajar memberi pelajaran kepada anak sesuai dengan proses belajarnya. Itu disiplin. Nah, Oke. Nah, tujuan dari belajar, tujuan dari disiplin itu sebenarnya di sini. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi kepatuhan ini tidak bisa kita paksakan sama seseorang kalau bukan timbul dari dirinya sendiri. Kalau tidak timbul dari dirinya sendiri, maka tidak akan tumbuh kata disiplin. Karena kalau dia tidak disiplin, maka jiwa untuk belajarnya tidak ada. Jadi memang kita tidak bisa paksakan sama seseorang untuk kepatuhan, untuk patuh kalau dari dia sendiri tidak mau patuh, kalau dari dia sendiri tidak mau untuk disiplin dan belajar. Itu maksud saya. Lanjut yang kedua. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan kan, memerintah diri sendiri. Jadi jangan katakan orang datang tepat waktu kalau dirimu sendiri tidak bisa datang tepat waktu. Jangan kasih tahu anak siswamu pakai rapi, baju yang rapi, gurunya saja datang robek-robek di sekolah. Jangan kasih tahu orangnya rajin belajar di rumah, kita saja di sekolah bawahan bekas pembelajaran. Nah, itu maksud saya. Ini kita rubah dulu ini yang ada di mindsetnya kita masing-masing. Oke, lanjut. Oke, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang akan dibentuk nanti di sekolah ke depan, yaitu jujur, loyal, dan harmonis. Lanjut aja Ibu Minta. Lanjut aja. Oke, lanjut aja. Oke,
mudah-mudahan kita kerjasama semuanya untuk nanti ke depannya ini pada semester ke depan ini nanti titik utamanya kita di kurikulum Merdeka. Sudah tidak ada nanti sekarang itu yang transisi, sudah tidak ada, sudah tidak berlaku itu, sudah ini. Jadi yang seperti tadi saya ucapkan, kita rubah paradigma perubahan kita tentang visi misi yang tahun 1800 berapa itu kita kembalikan di sini. Yang pertama, kita usahakan anak-anak yang ini. Yang pertama, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nanti yang kita akan masukkan semua di visi misinya kita. Kita usahakan itu. Jangan lagi ada kata sudah itu nih yang terjadi tahun berapa, sudah tidak berlaku itu. Sekarang sudah tahun 2024, sudah berubah kurikulum. Itu kurikulum berapa kan tadi itu yang tahun 1980 berapa itu kurikulum berapa Bu ya? Hah? Kurikulum saya ini kurikulum berapa yang dipakai tahun berapa itu? Bukan K13, bukan K13 itu cuma 4 tahun dia berlaku. Nah, iya, kurikulum apa namanya Bu Titi, Bu Haji? Nah, itu saya maksud itu. Karena kemarin sempat ada pendampingan saya dikatakan seperti itu. Tahu visi misinya itu tahun berapa dibentuk? Ternyata tahun 1800 sampai sekarang belum ada berubah. Dan itu akan ditempel kembali lagi di situ. Sama ada pendampingan saya kemarin, sementara Ibu Titi sudah bilang mau dirubah. Kalau bisa kita rubah. Tapi mau ditempel lagi seperti itu. Itu saja maksud saya, kalau bisa kita kerjasama kita semuanya, karena biar bagaimanapun keberhasilan sekolah, keberhasilan guru-guru. Nama baik sekolah, nama baik guru-guru. Pasti kalau kita keluar di luar ditanya guru siapa? Guru TK Putra. Di mana sekolah? TK Putra. Nah, guru-gurunya ditahu. Nah, itu saya maksud. Lanjut. Oke, yang sama tadi, yang ini motivasi eksternal, motivasi internal. Tujuan dan disiplin sama aja. Lanjut. Oke, ini kita harus paham dulu ini kebutuhan dasar manusia. Kita kembalikan sama anak-anak siswa kayak upaya ini. Kadang anak-anak itu di rumahnya cinta kasihnya tidak dia dapatkan di rumah. Makanya ketika datang di sekolah tingkah lakunya overdosis. Karena memang dia cari perhatian. Overthinking. Karena di rumah sudah tidak dapat cinta dan kasih karena orang tuanya sibuk kantoran apa. Datang dititip di sekolah jadikan laundry. Maunya keluar langsung bersih. Jadi ini kita harus pahami dulu. Terus yang kedua, penguasaan. Ada anak-anak itu yang merasa ini dia harus menguasai semua karena di rumah dia terbawa dengan sifat manja. Jadi maunya datang di sekolah jadi semua mainan dia harus kuasai. Nanti kali ini pendaftaran siswa baru kita akan dapatkan ini semuanya 5. Pasti kita dapat. Terus yang kedua, kesenangan. Ada anak-anak ini yang maunya bermain-main terus. Jadi kalau dia bermain terus dia merasa senang, tidak perlu belajar. Terus yang lain, kebebasan. Ada anak-anak yang tidak mengatur. Jadi memang. Jadi nanti kita akan dapat ini semuanya nanti. Kalau bertanya kita akan. Oke, lanjut. Nah ini kita bikin dulu kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Berapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siangnya mereka dengan paksa. Hampir sama di TK, ada yang ditanya sampai jika akan menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan dilakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba jawab satu-satu. Kira-kira apa? Coba Ibu Asma. Kira-kira apa? Seperti anggap aja ini Bu Ani kamu. Kira-kira apa? Mungkin tidak banyak makan, Bu Dewi. Memang di rumah mungkin banyak makan. Jadi makannya cuma tidak ambil. Tidak bosan makannya sendiri. Oke, Bintang. Mungkin bekal yang disiapkan orang tuanya tidak sama dengan si bekal temannya. Mungkin perpikirannya dia lebih enak bekal temannya daripada bekal saya. Makanya dia minta bekal. Saya ingin coba aja. Iya, memang coba ingin tahu.
coba lanjut. Ini semua sekali kasus. Terus dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya memberitahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhan adalah bertahan hidup. Itu kan ada anak-anak yang tidak disuruh bawa nasi, dia dikasih cemilan karena orang tuanya tidak paham dari rumah bahwa ini anaknya lapar, dikasih begitu, makanya dia cari di sekolahnya untuk bertahan hidup. Satu-satunya jalan yang diambil makanan tersebut, kan kalau dia tidak bertahan hidup dia lapar. Terus yang kedua, kita tanya jawabannya Agus, karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang. Apabila guys, karena ia senang temannya, berarti kayak apa ya? Mereka bestian. Ada besti-bestian itu yang di kelas-kelas besti-besti. Nah, jadi karena besti-bestian ada perasaan kasih sayang yang diinginkan. Terus merasa hebat karena bertemannya jadi kuat dan menuruti kegiatannya. Ini karena biasanya ada tindakan apa ya? Kayak ada yang di kelas itu yang jago-jagoan. Jadi dia karena merasa takut, temannya minta, sudah kasih saja daripada sering gosok. Ini karena penguasaan ya. Terus ini karena merasa bosan seperti karena Ibu Asma tadi. Ini berarti karena kebutuhan adalah kebebasan. Maksudnya dia mencari yang lain karena dia bosan dengan makanannya yang itu tadi. Terus yang kedua karena iseng. Ini karena iseng. Ada yang iseng-iseng itu. Berarti ini kebutuhan kesenangan. Oke, lanjut. Ini tadi yang saya jelaskan. Posisi kontrol yang harus kita kuasai. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi yang kira-kira yang harus kita laksanakan di TK Putra ini apa? Posisi apa? Teman. Ini terus? Sama pemantau. Pemantau. Terus? Manajer. Oke. Kalau ini penghukum. Oke, jujur sekali. Jadi kita usahakan sebisanya, insya Allah. Dan karena kadang guru juga itu sekali buang ini penghukum. Karena ini memang tidak boleh kita laksanakan apalagi di TK Putra. Maksudnya tingkat dasar pendidikan anak sini. Kalau pemantau kegiatan pembelajaran siswa, peraturan dan ini guru yang kejadiannya apa? Titik itunya apa? Yang jadi pemberi arahan ini guru. Kalau manajer ini kita semua kegiatannya anak-anak kita saling komunikasikan. Kenapa bisa kamu berbuat seperti itu? Terus kedepannya kamu seperti apa? Apa yang selanjutnya akan kamu laksanakan? Yang ini manajer, teman, pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Sudah lanjut aja. Oke, kita buka kasus dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti membuat orang merasa bersalah karena ada kata kecewa. Ini kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Dasar anak nakal, penghukum. Datang pokok, penghukum. Oke, lanjut. Budaya positif sudah. Ini dia nih. 1, 2, 3, 4. Ini budaya positif, lingkaran besarnya. Ketika kita sudah menciptakan budaya positif, otomatis dari tercipta lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif, kita kembali di kelas terkecil. Di kelas kecil kita buat ini peraturan kelas. Ini yang saya akan bahas. Lanjut.
Nah gini, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kita harus bedakan dulu. Kalau peraturan kelas berarti guru yang buat, guru. Jadi anak-anak tidak jalankan. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita kumpul anak-anak. Kita buat ini keyakinan kelas. Jadi ini yang saya maksud nanti ke depannya. Jadi setiap kelas ini harus buat keyakinan kelas. Jadi caranya kumpul semua siswanya, tanya maunya seperti apa. Kalau peraturan kan gurunya yang buat, jadi anak-anak tidak ikut. Tapi kalau keyakinan kelas sama-sama. Jadi ketika dia berbuat salah, sudah ditanya, kan kamu sudah yakin untuk tidak berbuat seperti itu. Tapi kalau peraturan kelas, anak-anak akan bilang, kan ibu guru yang buat, bukan saya. Ini nanti. Oke, lanjut. Nah, itu sudah tadi. Kayak apa? Lanjut. Oke, yang itu tadi. Oke, ini peraturan kan? Beda kan? Peraturan sama keyakinan selalu. Nah, selalu kembalikan buku di tempatnya. Selalu kembalikan. Kalau ini setelah dipakai kembalikan. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Kali ini kita harus sama-sama menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus ini hampir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan kesalahan. Pokoknya kalau peraturan itu dia dilarang karena guru yang buat. Tapi kalau keyakinan kelas itu beda. Keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, dia harus ada kata-kata yang kayak bagaimana ya, timbul dari dalam dirinya, bukan karena paksaan dari orang lain. Lanjut. Ini membuat kesepakatan kelas, kesepakatan sama dengan keyakinan. Lanjut. Segitiga restitusi. Lagi lanjut, masih banyak ya. Oke, segitiga restitusi saya jelaskan saja satu-satu. Segitiga restitusi itu ada 3 berbentuk segitiga. Menstabilkan identitas yang pertama, validasi tindakan yang salah. Lanjut. Apa ini ya? Menanyakan keyakinan. Lanjut. Oke, ini menstabilkan identitas. Nanti kita baca satu-satu saja. Lanjut yang kedua. Validasi tindakan, terus sama menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita melakukan kalau ada anak berbuat salah, jadi kita harus masuk di segitiga restitusi. Tapi nanti ke depannya kita langsung mencari refleksi kepada 32. Lanjut yang di bawah. Oke, ini yang saya mau tanyakan sama guru-guru setelah 3 tadi. Perasaan saat ini adalah saat ini setelah kita saling berkolaborasi semuanya ini, perasaan sekarang ini ada tidak pemahaman yang dari awal yang kita begini sekarang setelah ini bagaimana? Ada sedikit perubahan. Terus setelah mengikuti kegiatan materi setidaknya nanti ke depannya kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Nanti ke depannya kita sama-sama kolaborasi. Ke depannya kita sama-sama nanti kita bisa merubah budaya yang lama yang sudah mulai itu ya, kita kembali sama yang insya Allah mudah-mudahan lebih bagus. Ini yang ditahu dulu nih, target kita selanjutnya adalah, saya mau ini target kita ke depannya nanti. Oke, bos. Iya. Untuk sekolah, pokoknya untuk kamu, untuk sekolah pokoknya, iya, untuk murid. Target. Pasti ada keinginannya kita kan? Iya. Pasti ada. Untuk selama ini kamu sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Targetnya yang sekarang apa? Kamu mau PNS kah? P3 kah? Pribadi.
dirubah kurikulumnya kan mau dirubah? Pasti kurikulum. Jangan kira visi misi. Kalau visi misi pasti. Oh ya, visi misi. Oh ya. Harus Oke. di- Kita maksudnya kita jadi di kita jadikan itu nanti ke depannya. Jadi sama-sama kita rubah visi misi yang kita yang sudah beberapa. Hah? Ya, visi misi. Gugurin kan? Kita jadikan bahan nanti, saya jadikan bahan nanti ke depan kalau kita buat ya. Iya. Kalau target saya menerapkan apa yang sudah dipelajari di Merdeka Belajar, merubah kurikulum kita dari 2013 apalagi itu menjadi ke kurikulum Merdeka supaya setara dengan sekolah-sekolah yang lain. Apapun yang diterapkan harus kita mulai dari diterapkan di sekolah. Bagaimanapun caranya kita harus bekerja sama semua guru-guru yang jadi guru penggerak itu yang mementori kita semuanya. Guru Apit? Yang mau cuti melahirkan. Mau cuti melahirkan. Saya sih melaksanakan pembelajaran secara aktif dan efisien. Iya betul. Itu saja. Targetmu nanti ke depan apa? Sekolah yang kita. Target saya untuk sekolah kita supaya lebih disiplin lagi dalam kelas Iya. dan di luar sekolah. Karena memang kedisiplinannya kita itu dari 80 kita tingkatkan lah. Gak usah 100%, 92 aja. Meningkatkan disiplin Iya. murid dan guru. Betul. Terima kasih banyak teman-teman atas masukannya dan kita sama-sama nanti semua target yang kita inginkan nanti kita susun nanti ke depannya lebih bagus. Oke, lanjut Ibu Gurita. Sudah tidak ada ya? Oke, sekian dan terima kasih. Tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Guru mau kasih anak-anak kita buat kesepakatan kelas atau janji kelas A. Janji kelas A. Kemarin kan kita sudah belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Apa-apa saja peraturan yang tidak boleh di sekolah dilakukan? Coba sebut. Mainan. Tidak boleh hambur mainan. Harus dikasih masuk kalau sudah bermain. Apalagi? Buang sampah sembarangan. Apalagi? Cuci tangan. Cuci tangan kalau habis makan. Terus sebelum makan. Terus habis bermain cuci tangan juga. Apalagi? Olahraga. Betul sekali, harus olahraga. Jadi kalau hari Jumat kita harus banyak olahraga. Apalagi? Nah, sekarang Ibu Guru punya gambar di sini. Banyak sekali gambarnya Ibu Guru. Nah, anak-anak salah. Iya, boleh salah. Kalau masuk datang di sekolah harus mengucapkan salam. Terus harus saling sama temannya. Nah, ini pintar sekali sini. Nah, sekarang Ibu Guru punya gambar. Tugas hari ini anak-anak sekolah Ibu Guru karena kita membuat kesepakatan kelas. Tugasnya anak-anak kemarin ini Ibu Guru kita sudah buat sama-sama kemarin ini toh? Sudah buat sama-sama kemarin sudah? Nah tugasnya anak sekolah sekarang pilih gambarnya yang mana disuka, habis itu ditempel di sana, di dinding sana ditempel. Bisa? Bisa? Ada lemnya di situ. Jadi tolong ambil catatan Ibu Guru. Ada lemnya di rumah. Nah, sekarang anak-anak di lem, sekarang pilih yang mana? Pilih yang mana? Habis itu kita bikin. Pilih yang mana tempel di sana ya? Nanti tidak apa-apa tidak sama tempel di situ yang mana ya? Diurut ya, di DGR, oke? Bisa? Bisa dong. Ayo, pakai lem, ayo ditempel di dindingnya, ayo. Ayo, Bu Guru mau kasih lihat dulu, ayo, bagaimana? Ini Bu Guru jam berapa?
sekolah. Ya, oke. Sasha jam berapa rajin datang sekolah ya? Harus tepat waktu datang sekolah. Oke, tempel lagi. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Oke. Yes, good. Apa lagi? Belajar. Oke, ayo. Yes. Oke. Yes. Ayo lagi. Mana lagi? Terus apa lagi? Habis apa? Habis ini salin. Yes. Yes. Oke, di tempat lain lagi. Sasha di tempat lain lagi, Nak. Di tempat lain lagi. Nah. Oke. Ya, di situ juga harus berisi ya. Yang kertas kuningnya juga harus berisi ya. Lipat di kertas kuning juga harus berisi ya. Ya. Sama teman. Ya, oke. Awas Dare. Oke. Yang berjembel. Enggak. Ambil lagi deh. Yang berjembel. Yeay, sudah jadi. Sudah jadi? Yang ini jam berapa aku sekolah? Iya, jam berapa aku sekolah? Oke. 8 aku datang sekolah. Masih ada gambarnya? Sekolah. Ya tempel. Nah, sekarang kita sudah susun seperti ini. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya dulu, kira-kira nomor 1 yang mana? Iya, yang nomor 1 nomornya yang mana? Yang ini kah, yang ini kah, yang ini kah, yang mana? Kira-kira nomor 1 yang mana? Coba dulu aja di situ nomor 1 yang mana? Sebut aja yang mana? Gambar apa? Jam. Jam, betul sekali gambar. Ya, oke, Ibu Guru kasih pindah di sini ya. Kita kasih pindah di sini nomor 1 gambar jam. Apa artinya jam? Supaya tidak terlambat pergi sekolah. Jadi kalau datang di sekolah harus tepat waktu. Oke, harus lihat jamnya ya. Kalau jam makan, waktunya makan. Kalau jam bermain, waktunya main. Kalau jam sholat, waktunya sholat. Oke, sekarang yang kedua apa? Habis jam apa yang kedua? Belajar. Coba kalian belajar. Belajar pengetahuan. Yang mana belajar? Yang ini ya? Oh, oke. Oh, jam-jamnya Ibu tempel di sini ya. Oke, jam-jamnya. Oke, belajar. Nah, sekarang belajar. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Membuang sampah. Oke, Ibu kasih pindah di Oh, sini. ini sampah? Supaya kalau habis ruangan sekolahnya cantik, bersih. Jadi kalau anak habis bermain, sampahnya harus dibuang. Terus kalau habis makan, sampahnya harus dibuang. Terus yang terakhir apa? Ayo. Yang terakhir saja apa? Yang mana lagi yang belum di sini kira-kira ya? Bantu teman. Bantu mana bantu teman? Ini bantu teman. Yang ini bantu temannya. Oke, dulu di tempatnya. Nah, bantu teman. Terus yang ini bermain sama-sama ya. Yang mana lagi? Yang mana lagi?